Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi, siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap rileks dan santuy. Menderita penyakit yang langka sejak kecil membuat seorang pria nekat menyuntikkan serum buatannya sendiri. Namun bukan sembuh yang dia dapatkan. Serum tersebut justru membuat dirinya menjadi vampir yang selalu haus darah segar manusia. Dan inilah alur cerita film Morbius tahun 2022. Film ini diawali dengan menampilkan seorang dokter bernama Morbius. Dia baru saja mendarat dengan sebuah helikopter dan berjalan menuju sebuah pintu gua di sekitar Costa Rica. Terlihat di pintu gua tersebut dua orang sedang memasang alat perangkap kelelawar. Setelah Morbius sampai di pintu gua, kemudian dia menyayat telapak tangannya dengan sebuah golok hingga darah pun menetes. Aroma darah tersebut memancing jutaan kelelawar keluar dari sarangnya menuju ke arah Morbius. Set the trap at the mouth of the cave, please. You a doctor? I am a doctor. 25 tahun yang lalu, seorang anak bernama Michael Morbius tinggal di sebuah rumah sakit karena menderita kelainan darah yang sangat langka. Penyakit itu menyebabkan penderitanya tidak bisa berjalan dengan normal, dan untuk bertahan hidup, Morbius secara rutin harus mencuci darah 3 kali dalam sehari. Pada hari itu, rumah sakit kedatangan seorang anak orang kaya yang menderita penyakit yang sama persis dengan Morbius. Lalu kepala rumah sakit bernama Dr. Nicholas yang sekaligus ayah angkat Morbius memperkenalkan Lucian kepada Morbius. Agar lebih akrab, Morbius memanggilnya dengan nama Milo. Michael, this is Lucian. Lucian, Michael. Hello, Milo. My name's Lucian. The person who was here before was Milo. No. Di hari berikutnya, ketika Morbius dan Milo tengah melakukan cuci darah, tiba-tiba alat pemompa darah Milo tidak berfungsi dan membuat Milo pingsan. Saat itu Morbius berusaha memanggil para perawat namun tidak kunjung datang. Akhirnya Morbius mencoba membuka alat pemompa darah Milo dan memperbaikinya. Hanya menggunakan sebuah pulpen, Morbius berhasil dan Milo pun kembali sadar. Mengetahui apa yang Morbius lakukan membuat Dr. Nicholas merasa bangga sekaligus takjub dengan kecerdasan yang dimiliki Morbius. Nicholas pun membantu Morbius agar bisa mendapatkan beasiswa sekolah kedokteran di New York. Sebelum pergi, Morbius memberikan sebuah surat untuk Milo yang berisi kalau dia akan berusaha menciptakan obat yang bisa menyembuhkan penyakit langka seperti mereka. Milo? Nurse? Lucian! There's a school for gifted children in New York. Somewhere you could study, learn, hone your skills. Dear Milo, this isn't goodbye. I'm gonna find a cure for us. 25 tahun kemudian, Morbius mendapat hadiah Nobel dari Raja dan Ratu Swedia karena sukses menciptakan sebuah temuan berupa darah sintetis dan berhasil menyelamatkan begitu banyak nyawa. Namun saat itu Morbius yang telah menjadi seorang dokter dan ilmuwan menolak Nobel tersebut. Saat ini Morbius bekerja di laboratorium Horizon bersama rekannya Dr. Martin. Di sana mereka merawat anak-anak dengan penyakit kelainan darah. Selain itu, Morbius juga melakukan penelitian untuk menemukan formulasi penyembuhan dari penyakit yang dideritanya. I can't believe you dissed the King of Sweden. Dr. Morbius is in trouble. American scientist rejects Nobel Prize. Dr. Martin kemudian menemukan bahwa diam-diam Morbius menangkap ratusan kelelawar penghisap darah dari gua di Costa Rica. Beberapa kelelawar telah dilakukan percobaan untuk penelitiannya membuat serum yang nantinya akan disuntikan kepada manusia. Namun beberapa kali percobaan tersebut selalu gagal. Kali ini dalam sebuah percobaan, Morbius mengeluarkan jaringan kelelawar yang dicampur dengan senyawa kimia tertentu. Setelah mendapatkan hasilnya, cairan tersebut diuji
pada seekor tikus. Jika tikus yang sudah disuntikan serum tersebut mampu beradaptasi dengan senyawa kelelawar, maka bisa dipastikan serum itu pun bisa disuntikan pada orang-orang yang mengalami kelainan darah seperti Morbius. Sesaat setelah disuntikan, tikus tersebut pingsan. Setelah ditinggal beberapa saat, tiba-tiba tikus itu pun kembali bergerak dan hidup kembali. Akhirnya, sekian banyak mencoba, Morbius berhasil menemukan formulanya. Remixing human DNA with bat DNA. You know, you could lose your license for this. It would be a cure. Okay. Test subject for cell combination 117. I don't want to see you get hurt. It worked. Lalu Morbius pun langsung menemui Milo untuk memberitahukan penemuannya tersebut, dan kali ini untuk pertama kalinya serum itu akan disuntikan kepada Morbius. Mengingat hal yang Morbius rencanakan ini adalah tindakan ilegal, maka Morbius meminta bantuan Milo untuk menyiapkan kapal beserta beberapa kru bersenjata untuk mengamankannya, dan perairan internasional dipilih sebagai lokasi tempat bereksperimen. I have some good news. The cure is finally possible. It has to be done in international waters. Not exactly legal. You're always expensive. We don't have much time left. Till the day you die, you'll have everything you need. Setelah semua yang Morbius butuhkan sudah siap, Dr. Martin sempat khawatir eksperimen ini gagal, karena ini pertama kalinya penyatuan gen kelelawar dengan manusia. Namun Morbius kembali meyakinkan bahwa ini akan baik-baik saja. Lalu Morbius meminta Martin untuk menyuntikkan serum tersebut ke dalam tubuhnya. Tidak lama setelah disuntikan, tubuh Morbius mulai bereaksi. Karena tubuh Morbius terus bereaksi, Martin meninggalkan Morbius di ruang isolasi dan memantaunya dari luar. Success, Martin. We did it. Test 243, human trials. Glad it's you. I know this is painful, but you got it. Breathe. Di tengah eksperimen, salah satu kru kapal memasuki ruangan laboratorium. Dr. Martin sempat meminta kru tersebut untuk meninggalkan tempat itu karena ruangan tersebut khusus hanya untuk Morbius dan Martin. Di sela-sela percakapan, mereka terkejut melihat Morbius sudah hilang dari ruangan isolasi. Lalu mereka memeriksa ke dalam ruangan dan mendapati Morbius sudah bergelantungan di atap ruangan, layaknya seekor kelelawar. Wajah beserta gigi dan kuku Morbius pun berubah menjadi sangat mengerikan. Kaget melihat kejadian itu, si kru kapal langsung menembaki Morbius. Morbius yang marah langsung menyerang si kru tersebut dan menghisap habis darahnya. Mendengar keributan tersebut, kru kapal yang lain langsung menuju ruangan laboratorium. Martin sempat mencegah agar kru kapal tidak menembaki Morbius, namun mereka tidak mendengarkan dan mendorong Martin hingga jatuh pingsan. Melihat kejadian tersebut, Morbius semakin marah dan tidak terkontrol, serta langsung menyerang semua kru kapal dan menghisap habis semua darah mereka. Setelah semua kru mati, Morbius kembali sadar dan kembali menjadi manusia. Dan sekarang kondisi Morbius sangat jauh berbeda. Tubuh Morbius terlihat sangat kekar dan bisa berjalan dengan normal. Morbius bingung melihat banyak mayat di sekitarnya. Kemudian dia mengecek CCTV dan begitu terkejutnya Morbius melihat bahwa dia telah membunuh semua kru kapal. Setelah melihat kondisi dan memastikan Martin baik-baik saja, Morbius langsung menghubungi radio darurat dan
menghapus semua rekaman CCTV. Kemudian dia kabur dari kapal tersebut. Tidak lama kemudian, agen FBI datang ke lokasi dan memeriksa seluruh kapal beserta mayat, dan mereka pun kebingungan karena semua mayat mati dalam kondisi kehabisan darah seperti dihisap vampir. Lalu mereka pun mengevakuasi semua korban termasuk Martin. One survivor, a Dr. Martine Bancroft. She fell down and hit her head apparently. What hunts at night drinks human blood? We're nearly drained of their blood. Di tempat lain, Morbius kembali ke laboratorium Horizon untuk mengecek kembali hasil penemuannya. Di sana juga dia mulai beradaptasi dengan kondisi tubuhnya yang baru, lengkap dengan penglihatan dan pendengarannya yang sangat tajam. Begitu Morbius mencoba masuk ke dalam tabung yang berisi ratusan kelelawar penghisap darah, uniknya dia sama sekali tidak diserang, malah diperlakukan layaknya saudara. Demi bisa bertahan hidup, kini Morbius mau tidak mau harus mengkonsumsi darah. Karena dia tidak mau ada lagi korban, Morbius memutuskan untuk meminum darah sintetis buatannya sendiri. Meskipun itu berhasil menghilangkan rasa laparnya, namun efek dari darah sintetis hanya bisa bertahan selama 6 jam. Bahkan hari demi hari efek tersebut menurun. Morbius takut suatu saat darah sintetis tersebut kehilangan efeknya dan harus kembali membunuh manusia untuk bertahan hidup. Kemudian Morbius mengunci diri di ruangan isolasi. Milo yang mengetahui kejadian di kapal itu lalu menemui Morbius di laboratorium. Sesampainya di sana, Milo melihat Morbius tengah sekarat di ruangan isolasi. Setelah tahu Morbius membutuhkan darah, Milo bergegas mengambilkan darah sintetis untuk Morbius. Setelah Morbius kembali sadar, Milo terkejut melihat perubahan yang terjadi dan meminta Morbius untuk memberikan serum itu kepadanya. Morbius menolak. Dia tidak ingin Milo berubah menjadi monster seperti dirinya, namun Milo terus memintanya. Akhirnya Morbius pun marah dan mengusir Milo dari laboratorium. Drink the red or die. What are you? Michael, what are you doing? You're strong. You did it, you found a cure to live. I made a terrible mistake, Milo. What, so you get to live and I get to die, is that it? Don't... I said get out! I said get out! Milo. Pada malam harinya, di sebuah lorong laboratorium, seorang perawat terlihat dikejar oleh sesuatu, dan sosok itu pun langsung menghisap darahnya hingga tewas. Keesokannya, semua orang terkejut melihat mayat sang perawat yang tergeletak di lorong laboratorium. Melihat hal itu, Morbius berpikir bahwa dirinya lah yang telah membunuh perawat tersebut. Lalu Morbius bergegas pergi dari laboratorium. Baru sampai lobi laboratorium, kedua agen FBI menghentikan Morbius dan langsung menginterogasinya. Morbius yang mulai terdesak dengan pertanyaan agen FBI mencoba kabur melalui rooftop. Sesampainya di rooftop, seorang agen FBI bersiap untuk menembak Morbius. Akhirnya Morbius pun menyerahkan diri. Sesampainya di ruang interogasi, kedua agen FBI ini kembali bertanya. Namun karena Morbius tidak mungkin berkata jujur, dia menolak untuk menjawab semua pertanyaan itu. Seketika wajah Morbius kembali berubah dan kedua agen FBI pun meninggalkan Morbius. Di dalam sel tahanan, lalu Milo datang dan berpura-pura menjadi pengacara Morbius. Sebelum pergi, Milo meninggalkan satu kantong darah untuk Morbius agar bisa bertahan hidup. Setelah Milo pergi, Morbius melihat tongkat Milo tertinggal di sana, dan itu menandakan bahwa Milo bisa berjalan normal tanpa bantuan tongkatnya. Dan Morbius mulai sadar bahwa Milo secara diam-diam telah mengambil dan menyuntikkan serum miliknya. Hal itu membuat Morbius sangat marah kepada Milo. Dia langsung meminum darah tersebut dan kabur dari penjara untuk mengejar Milo. Tidak lama kemudian, Morbius berhasil menemukan Milo. Saat itu juga Milo mengakui bahwa dirinya lah yang sudah membunuh perawat
perawat di laboratorium. Milo merasa bahwa dirinya sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan Morbius juga tidak seharusnya marah karena Milo menganggap kalau ini semua anugerah dari Tuhan untuk orang-orang seperti mereka. Mendengar hal itu justru membuat Morbius semakin marah dan perkelahian antara mereka pun terjadi. It's the wall now! Officer. I used to say. I'm gonna fight you, Milo! It's unforgivable. Keesokan harinya, Morbius bertemu dengan Martin dan meminta bantuan Martin untuk mengambil perlengkapannya di laboratorium. Morbius berpikir bahwa dia telah menyebabkan semua kekacauan ini terjadi dan merasa bertanggung jawab untuk kembali menciptakan serum yang dapat merubah dirinya dan Milo menjadi manusia normal. Di tempat lain, Milo sedang menikmati perubahan dan kekuatan yang ada pada dirinya. Kini dia merasa lebih sehat dan tidak lemah lagi seperti dulu, dan dia juga dapat dengan mudah membunuh siapapun yang membuat dirinya marah. Akibat kebrutalannya ketika Milo sedang menjalankan aksinya, dia tidak sadar kalau sudah terekam CCTV warga. Hingga akhirnya para agen FBI tahu kalau ada vampir lain selain Morbius dan menyiarkan wajah mereka berdua sebagai buronan di seluruh berita. Dr. Nicholas yang melihat berita tersebut pergi menemui Milo. Milo yang saat itu tengah marah akhirnya melukai Nicholas hingga ia pun sekarat. Milo, you've discovered my secret. I am reborn. I am the resurrection. You're scaring me. Please, just calm down. Oh, don't be childish, Milo! There is no shame in what we are. Sementara itu, Morbius dan Martin berhasil membuat serum penawar. Dia langsung mencari Milo. Di tengah perjalanan, Dr. Nicholas menelepon Morbius yang kala itu masih sekarat. Morbius bergegas menemui Dr. Nicholas untuk menyelamatkannya. Setelah bertemu, Dr. Nicholas sempat berwasiat kalau Morbius harus menghentikan dan menyelamatkan Milo. Tidak lama kemudian, Dr. Nicholas pun mati. Morbius kembali mencari Milo dengan radar pendengarannya. Namun yang terdengar adalah suara Martin yang tengah meminta tolong. Ternyata di sana sudah ada Milo yang sedang mengancam akan membunuh Martin. Dengan radarnya itu, Morbius berhasil menemukan lokasi keberadaan mereka dan langsung terbang untuk menyelamatkan Martin. Sesampainya di sana, lagi-lagi Morbius terlambat. Nampak Martin tengah sekarat karena kehabisan darah. Sebelum meninggal, Martin sempat menggigit bibir Morbius dan darah pun menetes hingga masuk ke dalam tubuh Martin. Kemudian Morbius kembali mengejar Milo dan siap untuk perkelahian yang sesungguhnya. Drank the reds. That's the spirit! Di awal pertarungan, Morbius sempat kewalahan menghadapi Milo. Namun kemudian, Morbius bisa memanggil dan mengendalikan jutaan kelelawar untuk datang dan menyerang Milo. Setelah itu, Morbius menyuntikkan serum penawar berupa racun ke tubuh Milo, dan akhirnya Milo pun mati. Ketika para polisi dan agen FBI tiba di lokasi, Morbius bersama gerombolan kelelawarnya terbang dan kabur dari lokasi tersebut. Film diakhiri dengan memperlihatkan Dr. Martin yang tiba-tiba hidup dengan bola matanya yang berubah menjadi merah.
Di post credit scene terlihat retakan multiverse di film Spider-Man The Way Home yang membuat Vulture menyasar di multiverse Morbius. Kemudian di malam harinya Vulture menemui Morbius. Dia pun mengajak Morbius bekerja sama membalas perbuatan Spider-Man dan Morbius pun tertarik dengan kerjasama tersebut dan film pun berakhir. Thanks for meeting me, Doc. Has to do with Spider-Man, I think. But I think a bunch of guys like us should team up. Intriguing. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Buat kalian yang punya rekomendasi film, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.